selamat datang di podcast Aku Cantik alias Aku Cinta Statistik. Nah, di episode pertama ini kita bakalan bahas soal mengenal BPS nih. Sebelum itu, mari kita tonton video berikut ini. Check it out. BPS adalah lembaga pemerintah penyedia data statistik. Mari kita andaikan, negara adalah sebuah keluarga yang harus memenuhi kebutuhannya. Dari sisi kebutuhan harian, dituntut harus mengambil keputusan yang tepat dalam berbelanja dengan alokasi dana yang ada. Dengan mengetahui kondisi saat ini, prioritas belanja dapat diputuskan. Pada lingkup negara, data-data tersebut disediakan oleh BPS untuk membantu pemerintah mengambil keputusan. Ayo, bantu BPS menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Oke, udah kita saksikan tuh tadi video singkat pengenalan BPS. Untuk lebih rinci lagi, bisa nih kita tanya-tanya langsung narasumber kita yang udah kita datang ini, spesial. Halo Bapak Ari Bukhari. Halo Mbak Indra. Selamat pagi Pak, apa kabar nih Pak? Masih semangat dong pasti? Baik dan semangat selalu. Oke, Bapak Ari ini salah satu pegawai di Badan Pusat Statistik Iya betul, ya Pak? betul. Tepatnya di fungsi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik. Nah kebetulan banget nih Pak, Bapak bisa jelasin nggak ke kita nih, orang-orang yang ada di masyarakat lah. Sebenarnya BPS tuh siapa sih? BPS tuh kerjanya apa? Secara singkat aja Pak. Oh jadi begini Mbak Indra. Sebenarnya BPS itu sudah ada sejak zaman Belanda loh. Udah lama banget. Udah lama banget tuh. Dan saya yakin sebenarnya masyarakat itu sudah mengenal BPS. Hanya saja mungkin dalam istilah atau sebutan yang berbeda-beda. Oh gitu. Ada yang mengenalnya sebagai kantor sensus, Oh iya kantor benar. statistik, tukang data dan lain-lain ya. Nah, jadi sebenarnya yang BPS mau itu bukan hanya dikenal, tetapi bagaimana BPS itu ada di hati masyarakat. Bagaimana caranya? Itu yang menarik. Nah gimana tuh Pak kira-kira caranya? Kalau menurut saya, cara terbaik untuk saat ini adalah dengan terus-menerus memanfaatkan teknologi dan menyampaikan manfaatnya. Kebetulan banget sekarang lagi masa pandemi kan, orang-orang lagi pada sibuk. Gimana caranya supaya semua hal tuh bisa dalam bentuk teknologi kan ya Pak? Online dan segala macem. Poin pentingnya di manfaatnya Mbak. Kan analoginya begini Mbak ya. Mungkin Mbak dulu punya banyak teman lah. Kenalan pasti banyak lah gitu kan. Betul. Nah, dengan sekedar kenal, apakah Mbaknya mau nggak kira-kira langsung diajak jalan sama orang tersebut? Oh tentu tidak. Orang itu biasanya mau ikut kita kalau dia ada ketertarikan ya, Oh iya. atau ada kepercayaan, atau ada bulir-bulir cinta lah gitu kan, atau ada manis-manisnya seperti itu kan. Nah, di dalam suatu institusi, manis-manisnya itu ya manfaat-manfaatnya. Jadi inilah yang harus kita sampaikan terus-menerus. Jadi orang tahu kan, oh ternyata BPS itu sangat penting. Oh ternyata selama ini banyak salah paham dengan manfaat BPS seperti itu kan. Emang kalau dari yang masyarakat tahu tuh apa sih Pak manfaat BPS? Kalau manfaat BPS itu setidaknya itu ada 3 penerima lah gitu kan, kalau boleh saya ringkas. Yang pertama itu pemerintah, yang kedua itu peneliti atau analis, dan yang ketiga itu masyarakat. Nah, bagi pemerintah, data itu merupakan bahan dasar dalam perumusan kebijakan. Jadi pemerintah itu idealnya sebelum merumuskan kebijakan ke depan, dia harus tahu dulu kondisi saat ini. Kondisi saat ini itu dicerminkan oleh data BPS. Nah, misalnya seperti ini. Kita tahu misalnya hasil penduduk, jumlah anak usia 0 sampai 9 tahun ada 320.000 anak. Nah, tentu pemerintah ke depan bisa menyiapkan jumlah sekolah sekian, jumlah guru yang dibutuhkan sekian, aksesnya seperti apa. Nah, bayangkan kalau pemerintah membangun rumusan kebijakan tetapi tidak tahu kondisi saat ini. Bisa-bisa salah prioritas. Sebenarnya prioritasnya sekolah tapi dibangun pelabuhan gitu kan. Misalnya ya. Salah sambung ya. Benar. Terus bagi peneliti tentunya dengan mengetahui ternyata ada banyak ragam data BPS dan ternyata BPS tidak hanya menyajikan tabulasi data nih. Ada juga mikrodata yang bisa diakses secara luas gitu kan. Jadi bisa menganalisisnya lebih lanjut. Lebih rinci ya. Lebih rinci dan bisa melahirkan tidak hanya sekedar menceritakan data, tetapi data itu juga lebih berguna jika diolah menjadi suatu knowledge. Nah, knowledge ini akan lebih menarik lagi kalau dikemas dalam suatu strategi. Ini akan memberikan masukan yang baik bagi pemerintah. Kemudian bagi masyarakat tentunya masyarakat yang menerima petugas pendata dan kemudian menjawab dengan sebenarnya itu akan menghasilkan data yang akurat.
data yang akurat itu akan menjadikan kebijakan yang tepat. Betul. Nah, itu Mbak yang perlu kami sampaikan terus-menerus, itu manfaat-manfaat BPS agar BPS itu ada di hati masyarakat. Nah, tentunya dengan bahasa-bahasa sederhana yang bisa mudah dimengerti oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa sehari-hari. Kalau gitu misal saya peneliti butuh data BPS, kita bisa lihat di mana tuh Pak? Ada banyak sekali media yang dimanfaatkan BPS untuk menyebarluaskan informasi. Kita ada website gitu kan, kita ada aplikasi Android, Allstar, dan lain sebagainya. Nah, udah tahu dong manfaat-manfaat BPS itu apa aja, siapa BPS, dan di mana bisa dapetin data-data BPS. Selamat Hari Statistik Nasional 26 September. Statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tunggu.